wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuja dan mengagungkan Allah karena dengan nikmat dan karunia Allah lah sehingga kita datang ke tempat ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka mengikat tali perjanjian dengan Allah dan mengikat tali perjanjian dengan sesama manusia. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, ada dua hubungan yang harus senantiasa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia yang biasa kita sebut dengan hablum minan nas. Kedua hubungan ini harus senantiasa kita jaga. Sekalipun bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bermasalah dengan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam neraka. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, ada tetanggaku bagus sekali salat malamnya, bagus sekali puasanya di siang hari, dan dia senantiasa bersedekah dengan roti yang empuk. Tetapi tetangga kami tidak pernah aman dari gangguan lidah dan tangannya. Di mana tempatnya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tempatnya di neraka." Kemudian seorang ulama mengomentari hadis ini. Dia berkata, kenapa perempuan ini ditempatkan di neraka, padahal bagus sekali salat malamnya, bagus sekali puasanya, dan bagus sekali sedekahnya? Beliau berkata, karena dia mengamalkan yang sunnah, namun dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Salat tengah malam itu sunnah, puasa siang hari, Senin, Kamis, dan seterusnya itu sunnah. Sedekah itu sunnah Bapak dan Ibu, tetapi menjalin hubungan kekerabatan hukumnya wajib. Di lain hadis Nabi bersabda, la tadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang pemutus, yakni qati' rahim, yaitu orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi sekalipun bagus hubungan kita dengan Allah, tetapi bermasalah dengan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam neraka. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya ajaran Islam adalah ajaran yang lebih mengutamakan ibadah yang berhubungan dengan sosial atau berhubungan dengan sesama manusia ketimbang ibadah yang berhubungan secara individu. Ada beberapa alasan jamaah sekalian kenapa ibadah sosial lebih dipentingkan, diutamakan daripada ibadah individu. Yang pertama, kalau kita membuka lembaran ayat suci Al-Quran, kata Profesor Dr. Harun Nasution, kita mendapati hanya 140 ayat yang berbicara tentang ibadah individu, dan ada 228 ayat yang berbicara tentang ibadah sosial. Ini menandakan jamaah sekalian bahwa porsi ayat ibadah sosial di dalam Al-Quran lebih banyak dibandingkan dengan ibadah individu. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian lebih tentang ibadah sosial dibandingkan dengan ibadah individu. Alasan yang kedua, kenapa ibadah sosial lebih diutamakan daripada ibadah individu, di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memperpanjang sholatnya, tapi dia mendengarkan ada anak bayi yang nangis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperpendek sholatnya karena khawatir akan keresahan ibunya dengan tangisan anak bayinya.
Jadi secara pribadi Nabi ingin panjangkan salatnya. Begitu Nabi mendengar anak bayi, Nabi mempercepat salatnya. Ini pertanda bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW sangat memperhatikan urusan sosial dibandingkan dengan urusan pribadinya. Selanjutnya jamaah sekalian, suatu ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam salat Isya. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Kebetulan ada seorang laki-laki, seorang anak muda turut serta salat bersama dengan Mu'adz. Begitu Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah, laki-laki ini mundur salat sendiri. Setelah selesai salat Isya sendiri, dia pulang ke rumahnya. Nah, setelah selesai salat Isya ditunaikan jamaah sekalian, berkatalah jamaahnya Mu'adz kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, tadi itu ada seorang yang ikut serta salat berjamaah dengan kita. Kemudian dia mundur salat sendiri." Apa jawab Mu'adz? "Munafik dia." Ternyata perkataan Mu'adz bin Jabal ini jamaah sekalian sampai ke telinga anak muda tadi. Lalu kemudian anak ini datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, Mu'adz mengatai saya munafik." Maka kata Nabi kepada para sahabat, "Panggilkan saya Mu'adz." Setelah Mu'adz datang di hadapan Nabi, Nabi nanya kepada Mu'adz, "Mu'adz, benar kau katai saudaramu munafik?" Kata Mu'adz, "Benar ya Rasulullah." "Kenapa kamu katai saudaramu munafik?" Dibilang, "Bukankah orang yang keluar salat berjamaah munafik ya Rasulullah?" Lalu Nabi nanya kepada anak muda tadi, "Kenapa kamu keluar dari salat berjamaah?" Apa jawab anak muda itu? "Ya Rasulullah, saya capek dan saya mengantuk ya Rasulullah." Sementara Mu'adz setelah membaca surah Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Baqarah. Berapa ayat surah Al-Baqarah jamaah sekalian? 286 ayat. "Saya tidak sanggup mengikuti salatnya Mu'adz ya Rasulullah, makanya saya mundur salat sendiri." Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan suara lantang Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, jangan sampai lantaran perbuatanmu agama ini dihinakan oleh orang lain." Pertanyaannya jamaah sekalian, salahkah orang membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah? Tidak salah. Tapi kenapa Nabi marah? Karena Mu'adz tidak memperhatikan dengan siapa dia salat berjamaah. Oleh karena itu seorang imam sebelum dia mengangkat takbir untuk takbiratul ihram, hendaklah dia memperhatikan jamaahnya sambil dia berkata, "Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis salat." Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan dari salat berjamaah. Setelah rapat benar, lurus benar, dia lihatlah jamaahnya, oh ada orang tua, ada anak-anak yang mungkin orang tua sudah tidak tahan lama berdiri. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang imam tak kala dia memimpin salat berjamaah, hendaklah dia mengambil ukuran jamaahnya yang paling lemah di antara mereka. Itulah ukuran lamanya salat berjamaah jemaah. Jadi waktu saya mengajar di daerah, saya membina sebuah masjid. 2 kali sebulan saya pergi khotbah. Suatu ketika kena giliran saya khotbah, ada jamaah ngomong sama saya, "Ustaz Herman, apa itu dibaca kalau kita rukuk dan sujud Ustaz?" Saya bilang, "Kenapa Pak Haji?" Dia bilang, "Ada kita punya Ustaz baru datang. Itu kalau sujud lama sekali, kalau rukuk lama sekali." "Apa yang dia baca Ustaz?" Dia bilang, "Apa yang Bapak baca? Cuma Bapak baca 3 kali, dia baca 30 kali." Jadi kata dia, kalau dia naik jadi imam Ustaz lari ke pulang. Bilang, "Kenapa pagi lari pulang?" Dia bilang, "Kalau sujud lama sekali Ustaz, seakan-akan saya buang angin, sehingga saya tidak khusyuk kalau sholat." Nah, oleh karena itu sekali lagi hendaklah seorang imam memperhatikan dengan siapa dia salat berjamaah. Kalau salat sendiri silahkan berlama-lama jamaah sekalian. Nabi itu kalau salat malam lama berdirinya sama dengan lama rukuk dan sujudnya. Sehingga suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bermalam di rumah bibinya yang bernama Maimunah, salah seorang istri Nabi. Di tengah malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudhu, kemudian Nabi berdiri salat malam. Melihat akan hal itu, Ibnu Abbas pun berwudhu lalu pergi bersama dengan Nabi, lalu dia berdiri di sisi kirinya Nabi. Lalu Nabi tarik telinganya, pindahkan ke sebelah
Jadi kalau kita salat berdua Bapak dan Ibu, itu posisinya sejajar, rapat, tidak ada maju, tidak ada mundur. Kalau salat berjamaah berdua. Kalau ibu-ibu sesama perempuan, kalau salat berjamaah, imamnya tidak maju, sejajar dengan posisi makmum, cuma dia berada di tengah. Itu kalau perempuan salat berjamaah. Kalau kita berdua, posisinya tidak maju, tidak mundur, sejajar. Nanti kalau ada orang baru datang, baru kemudian mundur satu orang, atau kemudian imamnya maju. Kalau andai kata makmum ini tidak tahu bagaimana caranya mundur. Ini jawab sekali. Alasan yang ketiga, kenapa ibadah sosial lebih diutamakan daripada ibadah individu? Kalau ada ibadah individu yang batal kita kerjakan atau kita melanggar pantangan tertentu, maka boleh digantikan dengan melakukan ibadah yang bersifat sosial. Contohnya jamaah sekalian, kalau ada orang tua karena kelemahannya tidak mampu puasa, maka boleh diganti dengan memberi makan satu orang miskin dengan membayar fidyah. Artinya ibadah individu bisa digantikan dengan melaksanakan ibadah yang ada hubungannya dengan urusan sosial, tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Contoh yang kedua jamaah sekalian, kalau ada orang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, di samping batal puasanya, maka dia harus bayar denda atau kafarat. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, saya berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, kalau begitu kamu harus bayar kafarat. Kata dia, apa itu ya Rasulullah? Kamu harus berpuasa selama 2 bulan terus menerus. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, sedangkan 1 bulan saya tidak tahan, apalagi 2 bulan. Nabi turunkan, kalau begitu merdekakan seorang budak. Merdekakan seorang budak ada hubungannya dengan urusan sosial. Kata laki-laki itu, saya miskin ya Rasulullah. Nabi turunkan lagi, kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Kata laki-laki itu, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Nabi tinggalkan laki-laki itu, kemudian masuk ke dalam biliknya, lalu membawa keluar sekeranjang kurma. Lalu kata Nabi, ini ada buah kurma, bawa pulanglah ke kampungmu, bagi-bagilah kepada 60 orang miskin yang ada di kampungmu. Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, di kampung saya cuma saya miskin ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, kalau begitu makanlah berdua kurma ini beserta dengan istri. Tapi ini adalah tata cara membayar denda kalau kita berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi orang Bugis Makassar, saya mengaku Pak, semakin masuk Ramadan semakin banyak pesta pernikahan. Padahal pengantin baru saya ketemu jadi. Ya, saya tidak tahu apa dia paham syariat atau tidak. Mudah-mudahan dia tidak melanggar di siang hari bulan Ramadan. Alasan yang keempat, kenapa salat berjamaah itu mendapatkan pahala lebih tinggi dibandingkan dengan salat sendiri? Kata Nabi, salat berjamaah di masjid 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri di rumah. Kenapa? Karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kata Nabi, sebaik-baik salatnya laki-laki di masjid dan sebaik-baik salatnya di masjid di saf yang paling depan. Sebaik-baik salatnya perempuan di rumahnya dan sebaik-baik salat di rumahnya adalah di dalam kamarnya. Tetapi jangan dilarang kalau ada perempuan yang ingin salat berjamaah di masjid. Nah, jamaah sekalian, meminjam perkataan Ustaz Bakhtiar Nasir, kata beliau, kalau ada laki-laki yang lebih suka salat di rumah dibandingkan dengan salat di masjid, dia adalah laki-laki soleha. Coba ya. Kenapa? Karena hanya perempuan yang diperintahkan salat di rumah. Jadi jangan sampai Bapak dan Saudara sekalian sama di kedudukan dengan istri kita. Kita suami soleha, istri kita istri soleha. Baik, yang terakhir jemaah sekalian. Iman itu ada 70 cabang kata Nabi. Yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri yang ada di jalan. Menyingkirkan duri yang ada di jalan ada hubungannya dengan urusan sosial. Sehingga suatu ketika tatkala Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Lalu kata Nabi kepada malaikat, siapa laki-laki itu ya Rasul, ya wahai malaikat? Kata malaikat, dia adalah seorang laki-laki yang menebang pohon di tengah jalan karena pohon itu mengganggu
mengganggu jalannya manusia. Sehingga di hadis lain Nabi bersabda, barang siapa yang menyingkirkan duri dari jalanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berterima kasih kepadanya, Allah akan mengampunkan dosanya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga hanya karena perkara kecil, menyingkirkan duri yang ada di jalanan. Sehingga suatu ketika jamaah sekalian, Ibnu Taimiyah rahimahullah berjalan dengan murid-muridnya, lalu didapatinya ranting di tengah jalan. Kemudian dia sendiri memungut ranting itu, kemudian dia singkirkan di pinggir jalan. Lalu muridnya berkata, wahai imam, bukankah kami saja yang lebih layak daripada kamu? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Saya berharap dengan amalan saya yang kecil ini akan memperberat timbanganku nanti di yaumul qiyamah. Pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana halnya dengan bapak-bapak yang memasang polisi tidur di depan rumahnya? Pak Dek, kita disuruh menyingkirkan duri, malah bapak membuat duri di jalan. Adakah orang yang berterima kasih kepada kita dengan bangunnya polisi tidur di depan rumah kita? Semua orang lewat akan bersumpah, ada sumpah-sumpah ini Pak. Bayangkan kalau 100 orang lewat tiap hari, 100 orang yang sumpah serama dengan kita. Sedangkan kita didoakan belum tentu kita selamat, apakah lagi tiap hari disumpah-sumpah. Suatu ketika saya ngisi taklim setelah selesai salat asar di dekat rumah di masjid. Kebetulan masjid dekat rumah ada polisi tidur di samping masjid milik seorang haji. Jadi begitu saya ceramah tentang perkara seperti ini, menjelang maghrib saya ingin keluar ngisi taklim. Terus saya lihat itu Pak Haji Nabeda itu polisi tidurnya. Saya mampir. Kenapa dibetel Pak Haji? Pak Hajinya jawab, tersinggung tadi Ustaz. Jadi marah Pak Haji. Bilang tidak Ustaz, alhamdulillah saya cepat-cepat betel ini. Saya takut kalau saya meninggal dunia sebelum saya betel. Jangan sampai dia menghalangi saya masuk surga. Jangan sampai jamaah sekalian dia yaumul qiyamah timbangan kita sudah ditimbang amalan kebaikan dan amalan keburukan kita. Ternyata amalan kebaikan kita sudah lebih berat daripada amalan keburukan kita. Lalu kita sangat bahagia sekali. Masya Allah, ternyata amalan kebaikan saya lebih berat daripada amalan keburukan saya. Tiba-tiba ada terdengar suara, masih ada yang belum ditimbang. Apanya? Polisi tidurnya. Jangan sampai ini yang menghalangi kita masuk surga, ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, lepas tanggung jawab saya sudah menyampaikan kepada bapak dan saudara sekalian, terserah bapak dan ibu mau membongkar polisi tidurnya atau tidak, itu jadi urusan pribadi bapak dengan Allah dan tanggung jawab murid bapak dan ibu dengan sesama warga. Tapi ada yang ngomong, di sini banyak anak balapan Ustaz. Akhirnya kita ada anak balapan paling 3 orang jamaah sekalian. Berapa warga yang ada di sini? Mungkin sekitar 500 orang. Masa kita mau menghukum 497 warga hanya karena kenakalan anak 3 ini? Ini tidak adil. Di sini fungsinya ketua RW. Maaf Pak D, panggil ke bapaknya dengan mamanya. Kenapa kita punya anak itu kalau naik motor tidak tahu kenal jalan? Jadi kita sama-sama mendidik anak-anak. Sebab polisi tidur bukan jalan keluar. Mana kasih jemping motornya Pak kalau polisi tidur. Jadi ini bukan jalan keluar. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi generasi kita dan tanggung jawab kita bersama, mari kita memperbaikinya. Dan sekali lagi, lepas tanggung jawab saya sudah menyampaikan kepada bapak dan saudara tentang polisi tidur. Ya, terserah bapak mau bongkar atau pasang, itu menjadi urusan pribadi bapak dan saudara sekalian. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.